Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqur rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid, di majlis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan pada baginda kita, idola kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, berpegang teguh yakin akan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali daripada kajian kita, kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang alhamdulillah sudah sekitar 2 bulan ya. Kita akan lanjutkan kembali ya kajian kita. Jadi ketika nanti hari Senin silahkan dibawa kitab Ta'limul Muta'allimnya ya. Yang belum punya silahkan beli. Yang hilang, yang sudah rusak kitabnya, silahkan dicari dan dibeli lagi kalau misalkan ya. Karena salah satu adab terhadap ilmu itu yaitu menjaga kitabnya. Bagaimana ilmu yang akan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, tetapi salah satu caranya itu membaca buku, salah satu caranya itu adab terhadap buku. Jangan sampai itu menjadikan penghalang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu kepada kita, tapi karena kita tidak memiliki rasa memiliki terhadap kitab tersebut, kita tidak beradab terhadap kitab tersebut, maka yang ada Allah kunci ya. Semoga ini menjadi perhatian bagi semua ya. Sebelum memulai materi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu, bukakan pintu-pintu hidayah, bukakan pintu-pintu keberkahan. Semoga mengkajinya kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akan lanjutkan pada bab tentang faslun fil wara'i, tentang fasal dalam wara'. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 40. Kita akan bahas ulang sedikit, mengulas ulang saja sedikit ya apa yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa qala inna man yukthirul kalam yasriqul umruka. Dan berkata, seseorang berkata, inna man yukthirul kalam yasriqul umruk. Barang siapa sesungguhnya, siapa saja
yang banyak berbicara, yukthirul kalam, akan menyita umurnya, menghabiskan umurnya. Nah, ini jangan dipahami dengan satu makna berbicara, jadi nggak boleh berbicara ketika dalam majlis. Nah, berbicara di sini maksudnya apa? Berbicara yang nggak jelas, atau ghibah, ngomongin orang, ya segala macam yang akan menimbulkan mudarat. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jika dalam menyampaikan ilmu, ya silahkan berbicara, ya. Karena kalau dalam ilmu antum tidak menyampaikannya, ya tahu sendiri kan siksaan-siksaannya ketika antum tahu ilmunya tapi tidak disampaikan. Tetapi dalam konteks keburukan, maka ya ditinggalkan aja lah, nggak ada manfaatnya. Nah itu, ya masuk lagi kembali kepada waro. Waro itu apa sih waro? Menjaga diri, kehati-hatian, ya, terhadap yang belum jelas, ya, atau menjauhi hukum yang belum jelas agar tidak menjadi mudarat di akhirat. Jadi berhati-hati. Nah, kita lanjutkan ya. Wa yadi'u awqataka. Nah, ini akan menyita juga waktunya. Ya tadi dari banyaknya ngobrol ya yang enggak jelas, ngelantur sana sini, ya. Apa yang harus dilakukan? Ya berzikir. Apa yang harus dilakukan? Beramal, ya. Wa minal wara'i an yajtaniba min ahlil fasad wal ma'asi wat ta'til fa innal mujawirata mu'athirah la mahalah. Dan di antara sikap wara itu an yajtaniba, hendaknya engkau tidak menjauhi min ahlil fasad, dari orang-orang yang perusak, wal ma'asi, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'til, orang-orang yang nganggur, jadi pengangguran, ya. Fa innal mujawirah mu'athirah, karena sesungguhnya berteman dengan orang-orang tersebut maka akan mempengaruhi engkau, ya. Jadi menurut Imam Burhanuddin Az-Zarnuji mengatakan di antara sifat wara itu meninggalkan, ya, salah satunya tadi ahlul fasad, orang yang senantiasa merusak, ya, dikit-dikit dirusak, ya. Megang barang ini rusak langsung, asal dipegang rusak, ya. Atau gini, terima jasa bongkar nggak terima jasa pasang, ya. Bisanya merusak doang emang, ya. Nah ini hati-hati ya terhadap perusak. Ini menjadi sifat dan karakter kebiasaan, ya. Ya, ini menjadi karakter dan kebiasaan. Jadi nanti kebiasaan yang merusak, tidak bisa memperbaiki diri, tidak bisa memperbaiki. Nah, coba antum latih kebiasaan memperbaiki. Jadi ketika antum melihat sesuatu yang rusak, entah itu apapun, ya. Nah, itu antum timbul kesadaran untuk rasa memperbaiki. Entah itu di asrama maupun di alam ini, ketika ada sesuatu yang rusak, coba apa masalahnya, antum cari solusinya apa. Nah seperti itu ya. Jadi milikilah karakter untuk memperbaiki, bukan untuk merusak. Nah, itu.
wal ma'asi, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi ada wa ta'til, nganggur. Yang enggak ada kerjaan nganggur. Di Indonesia ini banyak sekali orang yang nganggur. Kita berapa ya nggak tahu, cuman berapa ribunya. Nanti antum bisa carilah di data pengangguran Indonesia berapa. Kurang lebih di atas 1000. Banyak sekali. Ya. Pengangguran di Indonesia. Artinya ini PR bagi kita semua. Bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana pengangguran yang di Indonesia itu tidak ada yang pengangguran, karena sejatinya hidup di dunia ini bukan untuk pengangguran, ya. Karena masih banyak ibadah-ibadah yang harus kita jalani, amaliyah-amaliyah yang harus kita kerjakan. Oke, kita lanjutkan. Wa an yajlisa mustaqbilal qiblah. Nah, di antara tanda waroknya itu tadi salah satunya wa an yajlisa mustaqbil qiblah. Senantiasa duduk, ya. Duduknya kayak mana? Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Bagaimana kalau misalkan lagi belajar, contoh belajar di saung, kan ngadep kiblat. Atau lagi belajar di kelas, ya, kalau dalam keadaan darurat, ya. Tapi disunahkan karena ini wa yakun mustanan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disunahkan oleh Nabi, itu belajar apapun, ibadah apapun lah, minimal menghadap kiblat lah, ya. Menghadap kiblat. Kenapa coba, nanti kita lihat ininya. Wa yaghtanima da'wata ahlul khair wa yahtariza an da'watil mazlum. Ya. Memohon didoakan oleh orang-orang yang baik. Ya. Memohon didoakan oleh orang-orang yang baik, wa yahtariza an da'watil mazlum, dan berhati-hatilah, awas nih ya, awas, berhati-hati dengan doanya orang yang mazlum, terzalimi. Karena bisa jadi doa orang yang terzalimi itu mustajab, ya, terkabulkan. Maka jangan sampai kita menzalimi orang, dan jangan sampai kita terzalimi mendoakan orang yang menzaliminya itu dengan yang baik-baik, yang dengan yang buruk-buruk. Doakan aja yang baik-baik, ya. Agar ketika itu pun mustajab, terijabah, maka itu menjadi kebaikan bagi yang menzalimi, gitu ya. Jadi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Jangan sampai kejahatan antum balas dengan kejahatan lagi. Jadi ada kejahatan antum balas dengan kebaikan. Nah, itu yang jarang atau kurang di kita, ya. Jadi ketika ada kejahatan antum balas dengan kebaikan-kebaikan. Ketika ada yang menghina antum balas dengan doa, antum balas dengan kebaikan-kebaikan, banyak sekali, ya. Oke, kita lanjutkan. Wa hukiya anna rajulain kharajan fi talibil ilm lil gharbah. Dan dikisahkan, diriwayatkan ada 2 orang laki-laki, mereka berdua keluar dari kampungnya untuk menuntut ilmu, untuk belajar di negeri, di luar negeri lah. Wa kana syarikaini fil ilmi faraja'an ba'da sinin ila baladihima. Dan keduanya itu mereka bersahabat, ya. Dan ketika setelah mereka lama belajar di sana, di luar negeri, datang kembali 2 orang ini
dalam kurun waktu 1 tahun. Wa qad faqaha ahaduhuma walam yafqahul akhar. Ketika kembali dua orang ini, yang pertama waqad faqaha, yang pertama menjadi orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham terhadap ilmu, ya, atau fuqaha lah, orang-orang yang paham terhadap ilmu. Yang kedua walam yafqah, yang kedua orang-orang yang ya tidak jadi yang orang faqih lah, biasa-biasa aja gitu. Fata'ammul fuqahaul baldah, orang-orang para fuqaha yang di negerinya itu bingung, kok beda ya, padahal belajarnya sama, tempatnya sama, terus kondisinya sama, tapi kok beda hasilnya. Yang satu menjadi ahli fuqaha, yang kedua biasa-biasa saja. Atau simpelnya gini deh, kalau bingung, ada orang tua memiliki 2 anak. Ya contoh Kenzo dan Yusuf lah, lebih simpelnya. 2 orang laki-laki yang belajar di luar negeri, luar kampung. Ya. Nah, ketika belajar di sana selama 3 tahun, ternyata setelah kembali lagi 2 orang ini, Kenzo dan Yusuf, ibunya terheran-heran, orang tuanya terheran-heran. Yang satu menjadi ulama besar, yang satunya lagi ya biasa-biasa saja. Kan kok beda gitu produknya. Kenapa? Padahal tempatnya sama, padahal waktunya sama, 3 tahun, padahal gurunya sama. Apalagi yang sama? Asramanya pun sama, kasurnya sama, ranjangnya sama. Tetapi apa yang beda? Kesungguhan dan kemauan. Ya. Jadi walaupun antum di sini semua bareng, tapi ketika kesungguhan dan kemauannya pun tidak ada, maka ya jangan salahkan. Karena kesungguhan dan kemauan itu kunci pertama. Ketika ingin mendapatkan ilmu, jika tidak ada kesungguhan dan kemauan, ya kita kembalikan lagi kepada masing-masing. Ya. Kurang lebih seperti itu tadi ya. Wasa'alu an halahuma wa tikrarahuma wa julusahuma fa akhbaru. Dan para fuqaha tadi kan ibunya nanya, para fuqaha di negeri ini nanya, kenapa ya? Ternyata di sini keadaannya yang berbeda, yaitu wa tikrarahuma. Mereka melihat, para fuqaha ini melihat keduanya dengan coba proses pengulangannya. Tikrar maksudnya di sini bukan tikrar mengulang hafalan, ya tahu enggak? Mengulang pelajaran, ya, mengulang-ulang. Wa julusahuma, dilihat cara duduknya seperti apa. Oh, cara duduknya seperti ini. Karena menggambarkan cara duduknya seseorang. Kalau cara duduknya, ya antum tahu sendiri, ya. Oke, lanjut. Fa akhbaru, maka mereka memberikan kabar bahwa yang satu itu duduknya dengan, ketika senantiasa mengulang, mereka duduknya dengan senantiasa menghadap kiblat. Yang satu lagi
membelakangi kiblat. Ketika senantiasa apa yang disampaikan oleh guru setelah itu diulang-ulang, nah ketika mengulang-ulang mereka yang satu senantiasa mengulang pelajaran itu menghadap kiblat, ya. Yang satu lagi membelakangi kiblat. Nah, apa yang terjadi? Wal misr alladhi hasala al fihi wal akhar karena kota yang dulu dia mendapatkan ilmu itu, fattafaqal ulama wal fuqaha annal faqih faqaha bi barakati istiqbalil qiblah. Nah, para ulama sepakat, ya, dan para ulama dan fuqaha sepakat bahwasannya orang yang senantiasa tadi duduk mengulangnya dalam keadaan dalam menghadap kiblat, karena bibarkatil istiqbal idza huwa sunnatu fil julus, karena keberkahannya, ya, keberkahannya menghadap kiblat. Mengapa keberkahan menghadap kiblat? Karena bibarkati doa'il muslimin fa innal misra la yakhlu 'anil ibad wa ahlul khair. Nah, karena keberkahannya lah di kota tersebut ramai oleh orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satupun di kota tersebut yang tidak ada satu orang pun yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap harinya full digunakan dengan ibadah. Malamnya, siangnya maupun sorenya, paginya, semua hari digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini keistimewaan. Maka ketika kita mengulang-ulang maupun mengulang pelajaran apapun itu, disunahkan hendaknya menghadap kiblat karena itu asbab keberkahannya. Ya. Di Mekah itu kota yang dipenuhi dengan orang-orang yang ingin senantiasa melakukan kebaikan, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala full dari siang, pagi dan malam, ya. Nah, maka mengambil asbab keberkahan dari menghadap kiblat itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah kuatkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islami wal muslimin. Nasrul minallahi wa fathul qareeb. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.